membahas tanaman jagung, morfologi, anatomi, dan budidaya. Tanaman jagung. Tanaman jagung adalah salah satu tanaman pangan yang memiliki peranan penting dalam industri pertanian. Tanaman jagung dikenal dengan bentuknya yang menjulang tinggi, memiliki biji yang terbentuk di dalam tongkol pada batang yang tunggal. Selain sebagai sumber makanan, jagung juga memiliki beragam manfaat seperti bahan baku industri pakan ternak, industri makanan ringan, industri biofuel, serta industri kimia dan kosmetika. Dalam budidaya tanaman jagung, perlu pemahaman yang baik mengenai teknis dan prinsip dasar dalam menanam, merawat, serta memanen jagung yang berkualitas. Terutama proses budidaya jagung meliputi pemilihan benih yang unggul dan bermutu, persiapan lahan dan pengolahan tanah, jenis pupuk dan teknis pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta penggunaan ZPT untuk hasil yang maksimal. Dengan pemahaman yang tepat mengenai teknis budidaya tanaman jagung, petani akan dapat meningkatkan hasil panen, dan kualitas biji jagung yang dihasilkan tinggi dan bernas. Kata jagung, menurut Denis Lombat, merupakan penyingkatan dari kata Jawa Agung, yang berarti juawut besar, yaitu suatu nama yang digunakan orang Jawa, dan diadopsi ke dalam bahasa Melayu. Jagung, yang saat ini dibudidayakan di seluruh dunia, dianggap sebagai keturunan langsung dari sejenis tanaman rerumputan mirip jagung, yang bernama Teosinte. Dalam proses domestikasinya, yang berlangsung paling tidak 7.000 tahun yang lalu, oleh penduduk asli setempat. Proses domestikasi menjadikan jagung merupakan satu-satunya spesies tumbuhan yang tidak dapat hidup secara liar di alam. Sekitar paruh pertama dari daur hidup tanaman jagung, merupakan tahap pertumbuhan vegetatif, dan paruh kedua untuk tahap reproduktif. Sebagian jagung merupakan tanaman hari pendek, yang pembungaannya terjadi jika mendapat penyinaran di bawah panjang penyinaran matahari tertentu. Tangkai batang jagung beruas-ruas, dengan tiap ruas kira-kira 20 cm. Dari ruas ini melekatlah pelepah daun yang memeluk tangkai batang. Sebagai anggota monokotil, jagung berakar serabut yang dapat mencapai kedalaman 80 cm, meskipun sebagian besar berada pada kisaran 20 cm. Tanaman yang sudah cukup dewasa memunculkan akar adventif dari buku-buku bagian terbawah, yang membantu menyangga tegaknya tanaman. Batang jagung tegak dan mudah terlihat, ruas terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung cukup kokoh, namun tidak banyak mengandung zat kayu. Daun tanaman jagung tidak memiliki tangkai, di mana helaian daun biasanya lebar 9 cm, dan panjang dapat bisa mencapai lebih dari 120 cm. Daun jagung merupakan daun sempurna, karena memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun. Bentuk daun memanjang. Antara pelepah dan tangkai daun terdapat lidah-lidah, atau ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stoma pada daun jagung berbentuk halter, yang khas dimiliki famili rumput-rumputan. Setiap stoma dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Jika tanaman mengalami kekeringan, sel-sel kipas akan mengerut, menutup lubang stomata, dan bunga tersusun majemuk. Bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, sedangkan betina dalam bentuk tongkol. Pada jagung, kuntum bunga, atau floret, tersusun berpasangan yang dibatasi oleh sepasang glumae. Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma wangi yang khas. Sedangkan bunga betina tersusun dalam tongkol. Di maba tangkai tongkol tumbuh dari buku, di antara batang dan pelepah daun. Bunga jantan jagung cenderung siap untuk penyerbukan 25 hari lebih dini daripada bunga betinanya, atau protandri. Demikian informasi aktual dan ilmiah dari kami.